Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elsa Susila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo, mulai dari arti, latar belakang, dan nama asli. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Yang kedua, menjelaskan tentang peran para tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menceritakan kisah perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang keempat, meneladani semangat perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, meneladani sikap arif dan bijaksana sebagaimana sikap yang dimiliki para penyebar agama Islam di Indonesia. Kisah dari Wali Songo ini bukanlah sebuah dongeng atau cerita fiktif belaka, melainkan sejarah yang benar-benar terjadi, sehingga fakta sejarah ini jangan sampai kita lupakan. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo diambil dalam bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah wali yang 9 atau 9 wali. Ada yang berpendapat lain bahwasanya Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab, yaitu Sana yang berarti mulia. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyebarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan bijaksana. Pada saat itu, penduduk Gresik belum beragama Islam sehingga penyebaran agama Islam dapat dengan mudah berkembang di Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Ketika beliau berumur 20 tahun, Sunan Ampel hijrah ke Pulau Jawa. Wejangan dari Sunan Ampel adalah Molimo. Mo artinya tidak mau atau menolak. Limo artinya 5. Yang pertama yaitu Muhammadat, tidak mau menghisap obat-obatan terlarang. Yang kedua, Muhammadon, tidak mau main perempuan. Yang ketiga, moh mabuk, tidak mau mabuk. Yang keempat, moh maling, tidak mencuri. Dan yang kelima adalah moh main, tidak main judi. Beliau meneruskan cita-cita ayahnya yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel memulai dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pondok pesantren di Ampel. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai-dai yang akan disebar ke seluruh Pulau Jawa. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di pesisir Pulau Jawa. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Ketika beliau masih remaja, beliau bersama dengan Raden Paku dikirim ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Sepulang dari sana, beliau berdakwah dengan cara menjadi guru dan mubalik. Beliau juga mendirikan pesantren di Tuban, Jawa Timur. Dalam mensyiarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan dengan corak kebudayaan Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta lagu gending dalam rangka mensyiarkan agama Islam. Salah satu lagunya adalah Tombo Ati. Sunan Bonang menggunakan wayang dan musik gamelan dijadikan sebagai media dalam mensyiarkan agama Islam. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan. Beliau adalah saudara dari Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri.
Sunan Giri mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agami. Misalnya permainan jelungan, jemuran, cublak-cublak suo. Beliau juga sangat berpengaruh dalam Kesultanan Demak. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Namun di dalam masyarakat, beliau dikenal dengan Sunan Sedayu. Untuk melancarkan dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan sejenis lagu gending pangkur. Beliau menjadikan wilayah Sedayu sebagai tempat penyebaran dakwahnya. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Mas Sahid. Beliau adalah putra dari Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang berjiwa besar, berpikiran tajam, dan berpandangan jauh. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah lainnya. Sunan Kalijaga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwahnya. Sunan Kalijaga mengarang cerita wayang yang berlafazkan Islami. Beliau juga berjasa besar dalam seni ukir, seni budaya, seni pahat, dan seni sastra. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lagu Lir Ilir. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, putra dari Raden Umar Haji. Ketika kecil, beliau biasa dipanggil dengan Raden Untung. Sunan Kudus mensyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain sebagai pendakwah, Sunan Kudus juga menjadi panglima perang di Kesultanan Demak. Beliau dipercaya mengendalikan pemerintahannya di daerah Kudus. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kota Kudus. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau banyak berjasa dalam mensyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Ciri-ciri khas dari Sunan Muria adalah beliau mensyiarkan agama Islam di daerah-daerah terpencil. Beliau lebih suka menyendiri dan tinggal di pedesaan, serta bergaul dengan rakyat biasa. Beliau mensyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Cara beliau adalah dengan menyediakan kursus kepada para pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati banyak berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau masih keturunan kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud. Nama kecil beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ketika dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah di tanah kelahirannya. Beliau menemui pamannya Walang Sungsang di Cirebon. Ketika pamannya wafat, beliau menggantikan kedudukan pamannya. Sunan Gunung Jati berhasil merubah Cirebon sebagai sebuah kesultanan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini tentang Wali Songo adalah kita dapat meneladani sikap arif dan bijaksana sebagaimana sikap yang dimiliki para penyebar agama Islam di Indonesia. Dan kita juga bisa meneladani semangat perjuangan para penyebar agama Islam yang ikhlas dan tidak kenal lelah serta penuh dengan kesabaran. Sekian video dari saya. Harapan saya adalah semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.